semua. Jadi hari ini aku mau sharing sedikit nih. Aku mau share terkait video lomba baca puisi yang kemarin aku share di sosial media. Video yang ini nih. Oke. Jadi setelah video ini aku share, aku mendapat lumayan banyak respon positif dari teman-teman. Baik teman-teman satu profesi, sahabat, keluarga, maupun teman-teman yang ada di sosial media. Respon mereka mengatakan bahwa video tersebut bagus, menarik, ide ceritanya juga bagus, editing videonya juga keren, penghayatan, suara, presentasi pembacaan videonya juga menarik perhatian. Dan for your information, itu adalah pertama kalinya aku membaca puisi. Pertama kalinya aku membuat video membaca puisi, dan pertama kalinya pula aku mengikuti lomba baca puisi. Dan amazing, pertama kali ikut langsung diberikan hasil yang maksimal dan diberi kepercayaan untuk memperoleh juara pertama. Nah, jadi teman-teman yang ingin aku share di sini adalah video yang kalian lihat di sosial media itu, kemudian yang kalian katakan video yang bagus, adalah hasil dari kerjasama antara aku dan sahabatku. Jadi video itu dibuat oleh dua orang yang bekerja sama, sehingga hasilnya seperti yang kalian lihat di sosial media. Jadi sahabat aku ini adalah ini. Oke. Jadi namanya adalah Pak Reza Giovanni. Dia adalah sahabat aku, orang yang sering aku mintai pendapat dan saran. Jadi kita sering sharing dalam hal-hal yang sifatnya untuk kemajuan dan hal-hal yang sifatnya positif. Jadi pada saat itu, sebelum aku memutuskan untuk ikut lomba baca puisinya, aku udah terima teks dari panitia. Aku udah pilih mau baca puisi yang mana, kemudian aku udah punya gambaran umum akan seperti apa nanti skenario ceritanya. Nah, karena aku sadar sahabat aku ini adalah lulusan sastra Inggris, pasti dia akan mengerti tentang ilmu sastra. Jadi yang berhubungan dengan bagaimana intonasi, penghayatan, ekspresi pada saat kita sedang membacakan karya sastra termasuk puisi. Jadi aku berdiskusi, konsultasi. Pada saat itu aku sampaikan ide mentahku. Jadi aku maunya seperti ini nanti skenario ceritanya. Jadi aku maunya nanti akan melakukan ini dan ini di dalam videonya. Nah, kemudian dia menyampaikan ide tambahan dari dia. Dia mengatakan karena ini adalah video, jadi kita juga perlu memikirkan kamunya sebagai orang yang membaca puisinya dan visualisasi videonya agar kedua-duanya menarik, gitu loh. Kemudian kita berdiskusi, dia membantu untuk merekam videonya, memberikan ide-ide skenario cerita, nanti akan seperti ini, akan seperti ini. Lumayan panjang kita berdiskusi dalam waktu 2 hari. Mengambil videonya itu juga berkali-kali dengan scene yang berbeda-beda sehingga menghasilkan video yang kemarin kalian bisa lihat di sosial media. Jadi pada intinya yang ingin saya sampaikan adalah video tersebut dibuat dengan hasil kerjasama antara saya dan sahabat saya ini. Jadi ketika saya sudah mentok dengan ide saya, dia datang menambahkan dengan ide-ide kreatif yang dia punya. Jadi teman-teman, yang perlu kita pahami bersama adalah perlu untuk kita memiliki teman atau sahabat yang suportif dan mau mendukung kita untuk mencapai hal-hal yang positif. Kita perlu mempunyai sahabat yang bisa dijadikan teman untuk berdiskusi, teman untuk sharing, agar
kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Begitu loh. Jadi kita perlu mencari teman yang bisa kita ajak bertukar pikiran, memiliki visi yang sama untuk mencapai kesuksesan bersama. Begitu. Jadi tidak menyimpan ada rasa iri dengki, cemburu, kemudian merasa ingin lebih hebat, atau sifat-sifat buruk lainnya. Karena lingkungan atau teman bergaul yang kita pilih akan mempengaruhi bagaimana kita membawa diri nantinya. Nah, mengenai hal ini teman-teman, aku ingin menyampaikan satu penelitian. Nah, ini bukan kataku, bukan pula pendapat siapa, tapi memang ini adalah hasil penelitian. Nanti aku akan share isi penelitiannya. Sekarang aku coba bacainnya. Jadi katanya, according to research by social psychologist Dr. David McClelland of Harvard, the people you habitually associate with determine as much as 95% of your success or failure in life. Oke teman-teman, sekarang kita bahas ya hasil penelitiannya. Jadi penelitinya adalah David, seorang psikolog sosial. Itu artinya dia sudah terbiasa melakukan penelitian-penelitian atau membuat analisa-analisa yang berhubungan dengan isu-isu sosial di dalam masyarakat. Nah, penelitiannya mengatakan bahwa dengan siapa kita bergaul akan mempengaruhi sebanyak 95% kegagalan atau keberhasilan di dalam hidup kita. Garis bawahi, sebanyak 95%. Nah, itu artinya teman-teman, siapa orang yang menjadi lingkungan kita, siapa orang yang menjadi teman kita berdiskusi, siapa orang yang menjadi teman kita bergaul akan mempengaruhi cara kita berpikir, akan mempengaruhi cara kita memahami sesuatu, akan mempengaruhi cara kita melihat sesuatu, membuat perspektif yang nantinya akan berujung pada keberhasilan atau kegagalan di dalam hidup kita. Jadi perlu untuk kita menemukan lingkungan yang suportif, di mana orang yang akan menjadi teman bergaul kita bisa diajak berdiskusi dan bertukar pikiran. Kemudian sama-sama bisa melihat sesuatu secara positif, kemudian merubah sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Nah, ini yang dimaksud dari teman bergaul akan mempengaruhi 95% keberhasilan ataupun kegagalan di dalam hidup kita. Lalu, teman bergaul seperti apa sih yang disebut sebagai teman yang suportif? Nah, di sini ada beberapa ciri, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama katanya, push you to be a better person and to become the best version of yourself. Jadi teman yang suportif itu dia akan mendorong kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Menarik ya? Kemudian yang kedua, share value system. Jadi teman yang suportif akan bisa dijadikan teman berbagi nilai-nilai yang baik. Bisa diajak berdiskusi, bertukar pikiran, sharing, berkonsultasi untuk membahas hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga, drive you and hold you accountable to your goals. Jadi dia akan selalu memperingati kita untuk fokus pada mimpi-mimpi yang hendak kita capai. Jangan sampai kita malah keluar dari track untuk mencapai mimpi-mimpi kita tersebut. Kemudian berikutnya, support you. Tentu teman yang suportif, sahabat yang suportif, pasti dia akan mendukung kita selama itu adalah hal-hal yang positif. Kemudian berikutnya, challenge you and call you out when they need to. Jadi dia akan memberikan tantangan kepada kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Kemudian ketika dia melihat kita sudah mulai lengah, lalai, atau keluar dari track yang sudah kita buat, dia akan memberikan peringatan, ayo fokus lagi, ayo konsentrasi lagi.
Berikutnya, inspire. Yes, karena kita merasa memiliki teman yang suportif, kita akan merasa mendapatkan dukungan dan ide-ide dari teman yang suportif ini. Jadi dia akan memberikan inspirasi kepada kita untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Berikutnya, celebrate success with you. Ya, teman yang suportif, dia tidak akan merasakan iri hati, dengki, merasa ingin lebih baik, dan seterusnya. Jadi, teman yang suportif, ketika temannya mendapatkan keberhasilan, dia akan ikut merasakan keberhasilan tersebut. Jadi, sama-sama merayakan keberhasilan itu, bukan sebaliknya. Kemudian, yang terakhir, be in your corner. Jadi ini sama saja penafsirannya, dia akan selalu mendukung kita selama hal itu positif. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu yang lebih dari sebelumnya, dia akan terus memberikan dukungan, dorongan, motivasi, ide-ide, dan hal-hal yang positif. Bukan malah berniat menjatuhkan agar kita gagal pada hal tersebut, agar kita tidak berhasil pada hal tersebut. Jadi teman-teman, inilah pentingnya kita untuk mencari lingkungan yang lebih positif, mencari teman-teman yang lebih suportif untuk dijadikan circle dalam hidup kita. Karena yang tadi sudah kita bahas, bukan pendapat seseorang, bukan omongan kosong seseorang, tapi merupakan hasil penelitian yang dilihat dari isu-isu sosial. Sekali lagi saya tekankan bahwasannya dengan siapa kita bergaul akan mempengaruhi 95% keberhasilan dan kegagalan dalam hidup kita. Itu saja yang bisa saya share hari ini, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu teman-teman.